Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara luring maupun daring ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya di materi kelas 9. Pada pertemuan ke-1 ini, yaitu bab 1, kita akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun poin-poin di dalamnya ialah yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang kedua dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Namun pada video kali ini kita hanya akan membahas materi yang berada di poin pertama atau poin A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Adapun poin B dan poin C akan kita bahas materi ini di video selanjutnya pada pertemuan kedua dan ketiga. Sebelum kita melanjutkan materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Yang pertama adalah tujuannya menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua adalah tujuannya menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga adalah menjelaskan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dan yang keempat adalah tujuannya menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Kita masuk ke dalam ke dalam pembahasan, yaitu poin A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan Indonesia, yang mana pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Yang kedua itu masa Orde Lama dari tahun 1959 sampai 1966. Dan yang ketiga adalah masa Orde Baru. Yang keempat adalah masa Reformasi pada tahun 1998 sampai hingga saat ini. Nah, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas di materi poin A tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada masa ini ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upayanya yaitu adalah salah satunya yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat dengan PKI. Nah, PKI ini dipimpin oleh Musuh, bertempat di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 18 September 1948. PKI ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi PKI ini ingin menghentikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu adalah pemberontakan yang pertama pada masa awal kemerdekaan. Nah, pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasanya kita singkat dengan DI atau TII. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pada tanggal didirikannya yaitu 7 Agustus 1949. Adapun tujuan didirikannya DI atau TII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Nah, tetapi gerakannya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, berikut ini adalah foto dari pimpinan DI atau TII. Nah, yang ketiga yaitu adalah pemberontakan Revolusi Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Gerakan ini bertujuan untuk membentuk negara sendiri, jadi membuat negara di dalam negara. Nah, yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Nah, yang keempat adalah pemerintahan
pemberontakan Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia atau yang kita singkat dengan PRRI. Nah, atau juga dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Nah, gerakan ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vantet Samuel pada tahun 1957 sampai 1958, yaitu tepatnya di daerah Sumatera dan di daerah Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial. Makanya terwujudlah atau terbentuklah pemberontakan PRRI atau Permesta ini. Nah, yang kedua, kita masuk pada masa Orde Lama, bertepatan pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikirannya dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Pimpinan negara pada saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno dikarenakan yang pertama adalah diantaranya karena sering terjadinya gerakan separatisme yang dapat menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, gerakan-gerakan seperti tadi itu pada awal-awal masa kemerdekaan itu akan menyebabkan ketidakstabilan negara. Nah, yang kedua tersendatnya pembangunan ekonomi. Nah, kenapa? Yaitu karena sering terjadi pergantian kabinet di masa itu sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Yang terakhir adalah badan konstituante yang gagal. Kenapa gagal di sini? Dikarenakan kegagalan dalam menjalankan tugas untuk menyusun undang-undang. Nah, oleh karena itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada masa ini ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, yaitu penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah sebagai berikut. Penyimpangannya, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga adalah presiden membentuk MPRS. Yang keempat adalah pada periode ini terjadi pemberontakan kembali dari PKI. Pemberontakan PKI pada saat ini itu terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Nah, adapun tujuan pemberontakan PKI ialah untuk menjadi negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat kepada negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Jadi ada lagi pemberontakan PKI ini masih ingin menggantikan ideologi Pancasila ini menjadi ideologi komunis. Namun pada masa itu dapat digagalkan oleh pemerintahan. Masuk yang ketiga adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapatkan tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa pada tanggal 30 September 1965, yaitu peristiwa PKI tadi, itu menjadi tamparan keras pada saat itu. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Jadi sampai saat ini PKI masih dinyatakan organisasi terlarang dan sudah dibubarkan pada masa itu. Lalu begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya itu berkurang, bahkan lengser dari jabatannya sebagai presiden.
Hal tersebut terjadi dengan dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengembang ketetapan MPRS nomor 9 garing 1965 pada tanggal 20 Februari 1967. Era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Nah, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada masa itu kemudian dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru ini, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap. Nah, jadi pembangunan nasional itu dilakukan secara bertahap. Melalui apa? Yaitu melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan program pembangunan yang tertuang di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur yaitu seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu pada saat itu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas, poin keempat, yaitu masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, dan juga berekspresi dan sebagainya. Jadi pada masa reformasi ini banyak sekali kebebasan-kebebasan yang terjadi. Nah, kebebasan tersebut di suatu sisi dapat memicu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, adapun dampak negatifnya ialah munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkotika dan minuman keras, selanjutnya aksi anarkisme atau banyaknya aksi-aksi anarkis, serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tentang lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara semua warga bangsa saat ini. Nah, dapat kita lihat banyaknya perpecahan-perpecahan atau adu domba terhadap masyarakat dengan masyarakat dengan pemerintahan. Dapat kita rasakan sampai saat ini. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, kita harus menekankan persatuan dan kesatuan di antara warga negara itu sendiri sehingga tidak terjadinya perpecahan dan pemberontakan atau perpecahan di antara warga negara atau masyarakat. Nah, mungkin pada saat ini itu saja materi yang kita dapat pahami atau yang Bapak sampaikan pada poin A. Nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Nah, mungkin itu saja. Silakan disimak, dipelajari secara seksama.
Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.